Rindu tinggalkan kesatuan kebinekaan untuk kita kompak kesuksesan. Jadi mana kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita di pagi hari ini narasumber Pak Bambang Haryadi SD. Yang kami hormati Bapak Ibu unsur pimpinan Majelis Cendekia Jambi. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu GTK dan teman-teman panitia yang sudah mendesain kegiatan ini yang alhamdulillah terlaksana di pagi hari ini. Dan yang kami banggakan anak-anak kelas 12 Majelis Cendekia Jambi angkatan Rimba. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat datang pada Pak Bambang di Majelis Cendekia Jambi. Alhamdulillah, Pak Bambang berkenan hadir memenuhi undangan kami dan Bapak sendiri merupakan keluarga besar dari Majelis Cendekia Jambi. Kemudian sebagai pengantar, bahwasanya Pak alhamdulillah Majelis Cendekia Jambi berdasarkan hasil rilis dari LTMPT IPBK tahun 2022 Majelis Cendekia Jambi secara nasional berada di peringkat 37 dan untuk provinsi Jambi Majelis Cendekia Jambi berada di peringkat 1. Dari seluruh unsur yang ada di Majelis Cendekia Jambi dan merupakan hal yang membanggakan bagi madrasah tentunya. Anak-anak sekalian, izinkan Bapak yang membacakan CV dari narasumber kita di pagi hari ini. Izin memperkenalkan CV ya Pak. Nama lengkap Insinyur Bambang Haryadi MSI PSD. Tempat tanggal lahir Gadingrejo 4 Januari 1966. Jabatan fungsional Rektor bidang keahlian Ekologi, Etnobiologi, Konservasi dan Etnosains. Tugas tambahan saat ini Wakil Dekan bidang akademik kerjasama dan sistem informasi VST Universitas Jambi. Riwayat jabatan dari tahun 2010 sampai 2014. Sekretaris Prodi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Unja 2015 sampai 2022. Ketua Prodi Magister Pendidikan IPA Pasca Sarjana Unja 2022 sampai sekarang. Wakil Dekan Bidang Akademik Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Saintek Universitas Jambi. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Lampung bidang ilmu pertanian, S2 di Institut Pertanian Bogor bidang ilmu botani ekologi, S3 The University of Hawaii botani etnobotani. Jadi kalau belajar itu banyak soalnya. Oke.
tanpa memperbanyak cerita lagi, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan kita di pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan menyapa siswa dulu. Rindu Tinggalkan jadwal kemerdekaan untuk kita kompak kesuksesan. Jadi mana siswa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa pada pagi ini kita bisa bertemu di ruangan yang apa ini? GSD masjid. Masjid ini. Yang sama-sama kita hormati beberapa ibu kepala sekolah, mungkin yang di ruangan yang lain, beberapa ibu wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan bidang yang lain, juga beberapa ibu ustaz dan anak-anak sekalian. Senang sekali kali ini bisa bertemu dengan orang-orang muda ini, calon pemimpin masa depan. Lalu saya mengatakan saya juga ada yang membawa asisten saya, namanya Kaita. Kaita tahun ini biar semangat, Kaita kita bikin ASPG dulu. Sepeda. Apa? Enggak tahu. Naik sepeda. Naik sepeda. Oke, nah gerakannya ini kenapa pada berlari ke situ? Kita ingat dong, kaitan
Yang tumbuh di belakang dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan next ya. Sekali lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu bapak guru semangat nih. Ayo yang lain juga ikutan ya. Kita pakai lagu, jadi kita harap semuanya bernyanyi sama-sama, oke? Ayo dulu. Kayak dulu ke situ ya untuk narik satu-satu. Jangan ke sini. Nggak kelihatan nanti gerakannya. Fikri tahu. Oke, yuk. Yang putih udah oke ya gerakannya ya. Yang di depan sudah oke? Apa yang mau dibangun ya? Siap. 1, 2, 3. Krik. Tunggu nggak dari awal. Krik. Ada sepeda kuda pandai. Ya. Oke, siap. Kalau pertama masih ada tujuh tak apa. Oke, sip. Mana? Yuk, ikuti temponya dan nikmati, oke? Cuma 7 kok. Yuk. Kring. Ada sepeda. Rodanya dulu. Roda 3 ada juga yang singkat itu kan. Oke, sekali lagi. Kring. Sekali lagi. Oke, sudah mulai dapat ya? Tolong dilihatin kiri kanan ya. Udah ya. Sekarang kita mau temponya lebih cepat, oke? Tidak selalu menunjukkan gerakan yang tepat, oke? Jangan fokus dengan gerakan kita yang tadi, konsisten dengan 7 gerakan yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oke? Sip? Yuk, kita dari depan sini. Sekali lagi, oke? Tuh, oke. Kring, ada sepeda kuda pandai ayam karena rajin bekerja. Kring, ada sepeda kuda pandai ayam karena rajin bekerja. Oke, teman-teman yang ada di sini pertama berusaha untuk memberikan yang terbaik, mengingat gerakan 1 sampai 7 sambil lirik-lirik biar tidak keliru. Tapi kayaknya sebenarnya paling senang adalah kalian berusaha untuk nunjukin gimana semua indera tubuh kalian itu bergerak. Walaupun salah kita cemir. Terkadang kita kalau salah kayak cemir gitu kan, ini salah tetap bayar dilakuin, terus berusaha
terima kasih guys. Masih banyak kita lagi. Oke, jadi materi hari ini kita akan bahas saya menggunakan bahasa campur-campur mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi education for future generation adapted to a rapidly changing world. Artinya kita akan bahas gimana kita mempersiapkan diri untuk berada di dunia yang sekarang perubahannya begitu cepat. Ya, saya yakin kalian nanti akan menjadi agent of change, akan menjadi leader di era yang penuh perubahan itu. Lalu materi yang akan kita bahas pagi ini, ya, yang pertama tentang perubahan tadi, yang kedua tentang pendidikan kita seperti apa sih saat ini, lalu apa yang kita perlukan sebenarnya untuk pendidikan kalian agar bisa bersaing, agar bisa sukses di masa depan. Lalu bagian berikutnya tentang keterampilan belajar di abad 21. Ini yang kalian wajib punya nih, minimal. Lalu yang bagian akhir mungkin ada bahas sedikit mengenai kurikulum di sekolah dan beberapa rekomendasi yang bisa diberikan itu dari perspektif saya. Oke, sebelumnya jadi sebenarnya saya sudah pesan survei sesungguhnya dengan harapan mendapatkan respon dari kalian, ya. Kalau sudah merumuskan atau sudah punya definisi yang jelas, kalian menjadi apa sih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi? OKG. Dulu waktu SD ada yang cita-cita ingin jadi pilot, ingin jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Sekarang udah kelas 12, harapannya sudah semakin spesifik, ya. Gimana berada, ini kita lagi aja. Lalu sekarang kalian ada di kelas 12, sehingga harapannya tahun depan mudah-mudahan bisa mendapatkan program yang terbaik untuk kalian masing-masing, ya. Apa rencananya kedua? Apakah semuanya akan kuliah? Ya, insyaallah. Ada yang benar bekerja? Ada yang mau menikah tahun depan? Fauzan. Oke. Ini ya. Sebenarnya juga sulit ya. Cuma cara pendek sakit jadi kita nggak bisa bahas. Tapi bisa nggak kalau kalian ditanya apa sih bedanya belajar di sekolah SMA dengan kuliah? Ada yang bisa share? Atau sama aja? Beda. Ada yang bisa? Bedanya belum rasain. Bedanya belum rasain. Farhan Daeng. Bagaimana punya awak itu awak. Saya perlu dari perspektif siswa, ya. Dan saya juga akan share bagaimana perspektif mahasiswa, sehingga kalian namanya bisa mempersiapkan diri sebelum masuk ke kampus. Ayo sekarang, mungkin dari sebuah video yang besar nanti dari video. Ayo sekarang. Bantai. Ayo cepat. Ayo kita ini tiga ya, kalau banyak kita lewati.
Ayo. Perkenalkan, saya Muhammad Yunus. Jadi perbedaan yang cukup mencolok itu adalah materi yang dipelajari. Kalau di sekolah kita mempelajari semuanya, tetapi kalau di universitas hanya di bidang tertentu saja. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih M. Yunus. Ada di belakang M. Yunus? Bilang, aku kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rani Pasha. Jadi Pak, mungkin bagi saya yang paling teringat waktu kuliah waktu SMA itu, waktu yang di kelas 2 kuliah. Sekarang di SMA lagi teratur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan ada yang sebelum ini. Muhammad Arman Bayan. Sudah. Oke, kalau sudah mendengar suara dari Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani. Jadi mungkin perbedaan yang bisa dilihat sekarang itu biasanya kita punya seragam Pak. Kalau sekarang Nggak salah. kita lihat itu baju yang dipakai untuk kegiatan kerja itu Oke. Nggak salah. sama sistem pelajaran di SMA tuh gurunya bisa bertanya sama kegiatan siswa Pak. Kalau misalnya ada kuliah itu hanya gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ayo, kalau bisa. Ada berani? Oke, mengingat waktu, ya. Dan saya ingin share bahwa apakah siswa atau mahasiswa yang berasal dari atau prestasinya bagus selama di SMA, apakah itu merupakan jaminan dia akan kuliah lebih cepat selesai? Sebaliknya, mungkin yang siswa biasa-biasa waktu di SMA tidak menutup kemungkinan dia juga bisa lebih berkembang ketika dia lulus. Kalau bisa begitu ya, kenapa? Ya, nanti
pasti di rasanya akan lebih mandiri, lebih fleksibel. Nah, fleksibel ini bisa karunia, bisa juga bencana, tergantung kita menyikapinya. Oke, mungkin di mata atau di tangan orang-orang yang bisa melawan diri itu akan menjadi orang agar dia bisa masak, bisa menyelesaikan kuliah di tempat waktu, tidak hanya tapi dia benar-benar kompeten dengan bidang yang diambil. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan dengan baik, itu bisa jadi bencana. Ya, tapi masa studinya lama atau bahkan mungkin tidak selesai. Saya ambil contoh, saya ada beberapa mahasiswa dia sesungguhnya smart dari aspek IT, dari pengelolaan diri yang tidak bagus, dia asik bermain game, jauh dari orang tua, kos sendirian, tidak ada yang mengawasi, Nah, artinya dari diskusi pagi ini kalian bisa mempersiapkan diri dengan menjadi aspek akademik seperti yang disampaikan sekolah, lalu juga aspek-aspek yang lain sehingga harapan kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Oke, berikutnya kita lihat sekarang perubahan semakin cepat, ya. Jadi aspek teknologi, sosial, ekonomi, lingkungan dan berbagai aspek-aspek yang lainnya. Saya beri contoh. Jadi aspek teknologi misalnya, banyak teknologi baru yang selama ini kita nggak kenal, sekarang sudah mulai hadir. Di sisi lain, teknologi yang belum lama sudah mulai ditinggalkan orang. Berikutnya juga kita sekarang terpapar dengan globalisasi. Kita nggak hanya berinteraksi nanti dengan teman-teman salah satu provinsi, tapi juga antar provinsi, bahkan lintas negara, lintas budaya, lintas agama. Juga perubahan yang lain, climate change, ya. Suka atau tidak suka, kita akan berurusan dengan climate change. Misalnya apa? Musim hujan yang begitu lebat tetapi cepat. Lalu bencana yang selama ini daerah aman-aman saja ada bencana. Misalkan badai, puting beliung, lalu tanah yang likuidifikasi, ambles dan seterusnya. Nah, gimana caranya agar kita bisa sukses, bisa bertahan hidup di era yang seperti ini? Ini tantangan di zaman kalian nanti. Kalian perlu menyiapkan diri agar bisa semua bisa berkembang di era yang begitu cepat berubah. Oke? Ini pertanyaan ini. Kalau berarti Pak Ugo berpikir dengan seperti ini, ya. Kalau kalian bilang nggak tahu apa yang ada, ya. Dulu di zaman saya itu TV hanya satu saluran, jadi nggak dunia itu memang sekarang saluran yang hanya satu. Sekarang zaman kalian TV begitu banyak, bahkan kalian punya TV masing-masing dengan berbagai server. Itu contoh perubahan yang begitu cepat. Oke, menurut saya itu berbeda lagi. Sofi atau jika dulu kampus itu sangat kecil dan banyak orang-orang menunggu kehadiran di kampus. Sekarang kampus sudah pensiun dari tugasnya. Oke, itu beberapa contoh perubahan yang begitu cepat. Ya, saya ingin dengan perubahan yang lain ya. Ini saya ambil dari sumber data Netflix. Lihat, dalam 1 menit ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya, misalkan dari Google ada 5,7 miliar pencarian yang dilakukan di Google. Oke, lalu saya ambil contoh yang lain, Amazon itu dalam 1 menit transaksi ke Amazon. Ya, Amazon itu sesungguhnya asal-usulnya dari toko-toko online di Amerika. Karena berhasil, toko-toko online sekarang menjalankan hanya buku tapi apa aja dijual di situ. Sebelum jauh sebelum toko online di Indonesia berkembang, dalam 1 detik itu ada transaksi 283 ribu dolar. Berapa rupiah? Mungkin sekitar 3 miliar lebih dalam 1 menit. Oke. Lalu Facebook misalnya dalam 1 menit itu ada 44 miliar yang menontonnya.
yang mengaksesnya. Kemudian apa lagi yang familiar di sini? TikTok, Instagram, ya. TikTok dalam 1 menit ada 160 dunia ya. Instagram ada 65 kilo, 65 ribu foto yang bisa. Nah kita melihat bahwa ini perkembangan cepat sekali 1 menit. Ya, nanti di era kalian nanti sudah dewasa semakin banyak lagi. Kalian siap menghadapi semua itu? Mudah-mudahan ya. Oke. Nah, ada yang familiar dengan terminologi sekarang? Belum. Kalau mungkin yang belum saya jawabin lagi. Jadi perubahan yang begitu cepat ini orang sekarang mulai dengan nama VUCA, singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Apa artinya itu? Yang pertama volatility. Volatil itu artinya mudah menguap. Perubahannya cepat, tidak terduga, durasinya dan skalanya yang tidak diketahui. Yang kedua, uncertainty, ketidakpastian. Kita nggak bisa memprediksi masa depan, akan banyak kejutan-kejutan baru. Sekarang di sini biasa-biasa aja yang mengkaget. Atau mungkin nanti sekarang baik-baik saja, nanti sore ada masalah yang lain. Kita perlu persiapkan diri pada kondisi yang seperti itu. Berikutnya, complexity. Kompleks itu artinya kenapa mungkin sekarang mungkin semua lokasi terhubung. Kita di desa, di Pejuan ya. Di Doan itu terhubung, tidak ada yang keluarga, di Jambi, Jakarta, ke London, Singapura dan seterusnya. Oke, sehingga membuat jaringan itu kompleks. Yang terakhir, ambiguity. Ambigu itu ragu-ragu antara iya dan tidak, ya. Artinya kurang jelasnya makna dari suatu peristiwa. Jadi kita sulit menginterpretasikan situasi dengan benar. Ambiguity ini nggak banyak sekarang ini. Dia tidak, laki-laki tidak, perempuan tidak. Ya. Yang selesai. Nah, yang tadi yang volatility. Ini baru jalan nanti saya lagi. Volatility itu contohnya adalah lihat 2 tahun lalu kita berhadapan dengan virus corona. Orang sudah menghilang umumnya. Dia cepat muncul lalu menghilang lagi. Waktu dia muncul menghebohkan semua orang. Ada yang nggak bisa sekolah, kampus nggak bisa ke ruangan, harus online gara-gara virus. Ya. Dan depan mungkin juga itu ada adik-adiknya corona yang lain atau teman-teman yang tidak membicarakan diri dengan perubahan yang dimaksudkan. Ya. Lalu berikutnya yang uncertainty tadi. Sekarang berkembang teknologi misalkan artificial intelligence. Gimana kita harus menyikapinya nih? Mungkin lembaga pendidikan dia ada yang ragu, oh kita nggak boleh pakai artificial intelligence. Ada sekolah lain-lain, kampus lain boleh pakai artificial intelligence. Jadi kita akan ikut hubungan yang seperti ini. Lalu yang complexity tadi ya, misalkan di suatu kota yang penduduknya begitu banyak, ya itu butuh banyak kebutuhan dasar, tapi juga memacu mendorong pengembangan penduduk, bisa juga punya dampak lingkungan terhadap ekosistem, sungai dan sebagainya, terhadap warga masyarakat yang ada di sekitarnya, yang kaitannya itu kompleks. Kadang ini membaiki yang sini bergerak, yang sini dibaiki bisa dapat dampaknya negatif dan seterusnya. Itu contoh kompleks.
Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah, kita pindah lagi. Ini contoh ketidakpastian. Ya, ke depan kita punya antisipasi seperti ini. Namanya manajemen resiko, sehingga kita berharap mampu aksesnya, tapi in case nanti kita sudah siap dan tidak tegang. Itu ke depan kalian harus mengembangkan teknologi atau manajemen yang sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi kewenangan kami sudah berkembang. Berikutnya yang kita ambil dari yang ketidakjelasan. Ya, saya ambil contoh ini. Ketidakjelasan antara pengembangan kota dengan transportasi misalnya ya. Pengembangan kotanya didorong semakin maju, tetapi dari aspek transportasi tidak semudah itu untuk membenahinya. Karena begini, oke. Lalu pertanyaannya, kalian sudah siap belum nanti ya kalian menghadapi berbagai tadi? Harus siap. Sudah siap? Siap. Harus. Apa yang sudah disiapkan? Ya, tapi kalian alhamdulillah sudah bisa mengantisipasi. Ya. Oke, ini sebenarnya dari yang kita memberikan antisipasi. Oke, nah kita bahas sekarang yang bagian kedua tentang kondisi pendidikan kita yang sekarang. Di sisi lain juga durasi pendidikan ke depan pada era kalian nanti masuk di kampus atau sesudahnya. Nah sekarang ini kita masih belajar di sekolah. Pada umumnya nih, meskipun ada perubahan-perubahan, fokus pada menghafal dan perolehan pengetahuan takwa. Oke. Lalu kita juga sebagian ini masih melakukan mereka untuk melakukan ujian standar. Alhamdulillah, ujian sudah ada lagi sudah pelan-pelan menunjukkan ke arah sana sebelumnya. Lalu untuk pembelajaran sebagian berpusat pada guru, meskipun ini sudah berubah. Ya, lalu juga masih beberapa budaya seperti ini. Nah, ke depan yang diharapkan ini skill yang kalian perkembangkan adalah bagaimana agar bisa berpikir kritis, bisa memecahkan masalah, bisa kreatif, dan bisa menyesuaikan diri pada kondisi yang berubah-ubah tadi. Oke. Lalu berikutnya, aspek yang perlu adalah bagaimana untuk mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, lalu kerja sama emosi dan seterusnya. Ini kalau waktu mungkin kita ada pelatih sedikit terkait soft skill ini. Berikutnya, dari aspek atau cakupan yang belajar di pendidikan kita saat ini cenderung masih terkotak-kotak pada mata-mata yang berbeda. Meskipun ini juga sudah mulai berubah, ya, beberapa pelajaran sudah mulai terintegrasi. Kemudian kita masih kurang menekankan pada aspek interdisipliner pada bidang yang berbeda. Bagaimana anak IPA, IPS, ada di sini bahasa Indonesia. Itu berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kadang suatu masalah kalau dikerjakan orang dari berbagai ahli ini justru akan menimbulkan hasil yang luar biasa. Oke, harapan ini ke depan bagian integrasi dari berbagai pelajaran. Kemudian kita juga untuk memahami suatu isu, suatu tema itu secara holistik, secara keseluruhan. Lalu aspek yang lain adalah dari aspek kurikulum. Kurikulum ini sekarang kita masih kurikulum yang standar, yang kurang fleksibel, ada beberapa tidak ada sedikit. Ya, kurikulum kita umumnya masih belum mengakomodir terhadap minat, terhadap kondisi individu siswa. Meskipun ini juga sedikit-sedikit sudah mulai berubah. Nah, harapannya ke depan ini kurikulum bisa dikembangkan sesuai dengan minat siswa yang beragam. Juga mengakomodir apa sih minat siswa, apa sih pilihan siswa, dan seterusnya. Berikutnya dari aspek pembelajaran ya, yang saat ini cenderung ini masih tradisional teaching method. Ya, beberapa masih melakukan pembelajaran secara ceramah,
Lalu teknologi sama peralatan kita masih belum banyak diintegrasikan. Nah ke depan nih, mau nggak mau nih, kita harus mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif, yang mengembangkan atau pemanfaatan teknologi digital agar belajar lebih inovatif. Kemudian pembelajaran juga diarahkan pada pembelajaran berbasis project, experiential learning, serta pembelajaran berbasis baik. Lalu aspek yang lain, pendidikan kita saat ini cenderung masih kurang sesuai antara apa yang diajarkan di sekolah dengan apa yang menjadi kehidupan kita sehari-hari, kehidupan di masyarakat. Selain itu juga fokus pada keterampilan seperti masalah masih sangat sedikit. Nah, harapannya ini yang ke depan itu lebih menggunakan pembelajaran yang terkait langsung dengan kehidupan nyata, misalnya melalui problem based learning. Ya, kurikulum dirancang untuk menangani tantangan dan aplikasinya di dunia nyata. Fokus pada keterampilan yang langsung dapat diterapkan pada berbagai konteks kehidupan kita masing-masing. Lalu aspek yang lain adalah ini pembelajaran kita saat ini cenderung masih fokus ke lokal dan nasional. Dalam arti kalau kita berfokus hanya kita belajar sejarah nasional, kemudian isu-isu dalam negeri, masih belum banyak memikirkan bagaimana kondisi global. Misalnya kita belajar menjadi, kalian tahu nggak kalau di Afrika gimana ya kondisinya sekarang ini? Kalau di Amerika Amazon sana gimana sih kondisinya? Apakah juga seperti di Indonesia misalnya? Ya, pembelajaran kita masih kurang menggunakan aspek global ini. Harapannya semua, ya aspek global ini sudah mulai masuk karena kita mau akan berurusan dengan globalisasi ini. Meskipun global, justru kita juga lebih menggunakan juga tradisi masing-masing. Kalau enggak juga akan terus jalan. Dan ini akan menjadi identitas kita ketika berinteraksi di tingkat internasional. Oke, nah ini saya ambil dari WHO, dari KUB itu UN harusnya. Ini intinya ini skill yang kita punya. Kalau kalian punya tiga ini aja, oke, insya Allah kalian akan berhasil. Yang penting tiga ini aspek. Yang penting ini fikir, yang penting aspek akademik, kemudian emosi dan sosial. Nah, untuk aspek thinking ini meliputi kreativitas, lalu gimana berpikir kritis, gimana caranya agar bisa melakukan problem solving, juga pengambilan keputusan. Untuk emosi ini, gimana caranya kita mengendalikan emosi, bagaimana kita bisa berempati kepada orang lain, sensitif, juga bertindak, kemudian bisa mengendalikan stres, bisa mengendalikan diri, dan bisa mandiri. Yang aspek terakhir, sosial, bagaimana caranya agar kita bisa komunikasi secara efektif. Ya, komunikasi ini dengan jelas spirit. Ada juga sejumlah mahasiswa yang tidak selesai studinya gara-gara komunikasi yang tidak bagus. Jadi coba kita lihat nanti ada waktu untuk belajar komunikasi. Kemudian hubungan interpersonal. Nah, aspek tadi, skill tadi, kalau kita singkat ini menjadi kebutuhan yang potensi atau skill yang diperlukan untuk pembelajaran yang berusaha. Ini yang kalian wajib tahu ya. Ini adalah yang fase yang terakhir. Ya, isinya adalah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dengan mudah kita memenuhi kalian kurang nanti dapat fase dia yang kalian harus miliki nanti. Dan kita bisa berkata ini, saya itu udah bisa berpikir kritis belum sih? Udah bisa berpikir kritis belum? Apakah komunikasinya sudah bagus? Apakah saya sudah bisa menjadi kolaborasi kerjasama dengan orang lain dengan baik? Ini minimal yang perlu dimiliki oleh generasi di era 2021. Mungkin ada sesi lain, kalau tidak kalau sesi ini itu luar biasa.
kalian berdua satu itu adalah serangkaian kemampuan yang perlu dikembangkan oleh siswa agar berhasil di era yang penuh perubahan sekarang ini. Oke, ini dirancang untuk bersama siswa agar menghadapi dunia yang cepat berubah tadi, yang berhubung secara digital dan kompleks. Oke, yang pertama tentang critical thinking. Ya, apa sih critical thinking? Intinya adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, fakta, pengalaman secara objektif. Jadi kalau kalian menerima fakta, jangan ditelan mentah-mentah, dianalisis dulu ini. Oke, misalnya kalian ada informasi hari Senin minggu depan, money izin libur, apa yang akan kalian lakukan? Amin. Itu aja. Siap koper. Becky. Kalau kita punya kemampuan berpikir kritis, jangan terima begitu aja. Hati-hati dengan informasi yang terlalu bagus. Ya. Oke. Kalian pusat kalimat dapat hadiah 5 juta silahkan rugi bla 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 bla. Ya, terlalu bagus ya. Itu berpotensi juga tinggi. Nah, kritikal tinggi ini diperlukan untuk memecahkan masalah agar bisa menganalisis adanya bias, kemudian membuat argumen, termasuk sampai mengambil keputusan. Oke, kita lihat video sedikit tentang pengambilan kritikal tinggi agar lebih paham. Mudah-mudahan bisa diakses. Orang yang bertanya yang banyak tanya itu, tapi dia nggak tahu gitu, karena dia tidak
rebellious gitu, kayak kurang ajar, whatever. Misalnya kalau kita bertanya soal agama, kan agama ada satu value benar-benar dipegang banget ya sama orang Indonesia terutama. Saya dianggap kayak kenapa sih gitu lo mempertanyakan, udah lakuin aja gitu. Terlihatnya seakan-akan tuh akidah kita udah gitu kan, seakan-akan keimanan kita udah. Padahal sebenarnya kan kritis terhadap agama bukan berarti kita tidak beriman gitu kan. Kita ingin menambah iman kita dengan cara kita menggali lebih tentang agama kita. Makanya kita punya banyak pertanyaan ini supaya kita lebih percaya sama Tuhan gitu ini. Akhirnya ada banyak dari kita dan gue juga butuh kita jadi punya identitas opinion. Maksudnya adalah kita mempercayai sesuatu hanya karena orang lain itu masih tahu kita. Saya ditanya, kenapa lo kayak begini? Kenapa lo memiliki pikiran seperti ini? Ya soalnya gue belajar dari orang tua gue, misalnya dari guru gue atau dari agama gue dan segala macam gitu kan. Dan di sini gue minta klarifikasi dulu. Gue bukan bilang bahwa mempercayai sesuatu dari orang tua kita atau dari agama kita atau dari guru kita segala macam itu tidak baik. Itu baik, apalagi biasanya hal-hal tersebut itu kan good place dan itu adalah hal positif biasanya. Tapi ada baiknya kita itu juga punya kemerdekaan berpikir. Ada baiknya kita bisa mengidentifikasi, bisa mengobservasi dan bisa menganalisa dan memperhatikan isu itu juga sendiri. Terus yang saya pelajari juga, yang saya lihat juga nih, kita melakukan sesuatu karena hal tersebut sudah lumrah atau sering dipraktikkan oleh orang-orang sekitar, oleh masyarakat sekitar. Karena kita melakukan sesuatu itu tanpa tahu sebenarnya kenapa gue melakukan hal ini, gitu, dasarnya apa, berguna dalam bagi gue dan lain sebagainya. Dan gue pribadi sebagai orang yang sangat mementingkan nilai independensi itu, gue sangat encourage diri gue untuk belajar dan seperti intinya gue sangat encourage diri gue untuk lu harus selalu bisa mandiri dalam berpikir gitu. Sebelum lu melakukan sesuatu, sebelum lu memegang suatu nilai, sebelum lu mempercayai sesuatu, coba untuk analisa semua itu dulu supaya apa yang gue lakukan jelas dan manfaatnya dan kenapa itu jelas. If that makes sense. Berpikir kritis ini sendiri udah dibahas dari lama, bahkan sama filosof dari iman. Terus selanjutnya psikolog juga banyak bahas itu, salah satunya dalam John Dewey, dia adalah seorang yang dari Oke, nanti kalau kalian tahu lebih lanjut nanti bisa lihat ya. Nah intinya adalah tadi usahakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Oke, kalian perlu melihat sejauh mana sih saya sudah mampu melakukan berpikir secara kritis. Nah, ini kelihatan orang yang pintar atau kurang pintar dari berpikir kritisnya ini. Ya, nggak harus kuliah tinggi. Karena SMA kalau punya kemampuan berpikir kritis juga akan beda. Tadi sebelumnya ditanya tentang tahun depan, berapa banyak dari kalian yang rencana kuliah keluar Jambi? Coba. Oke, terima kasih. Berapa banyak yang akan kuliah di Jambi? Saya kuliah di Jambi kalau terpaksa aja deh. Ada yang ingin kuliah di luar negeri? Oke, dan saya jangan hanya ingin, tapi benar-benar itu adalah yang akan dilakukan. Dan bisa jadi, karena sudah menentukan oke, saya ingin ke ITB, saya ingin ke UGM. Karena sudah melakukan analisis secara kritis, sehingga mengambil keputusan itu, atau gimana? Apakah hanya ikut mas saya bilang saya harus ke ITB, atau saya ikut kakak kelas? Atau gimana? Dan coba untuk melakukan seperti ini, ya, berpikir kritis. Nah, pengamatan saya, kalau namanya dari sekolah udah hebat, mau kuliah di mana aja, asal dia konsisten, insya Allah dia juga akan hebat juga. Tapi kalau kalian dari kuliah di universitas yang paling hebat, tapi kalau di institusi kalian nggak bisa menjadi orang hebat, nanti biasa-biasa juga hasilnya. Oke. Dan saya pikir dari modal kalian dari orang ini luar biasa. Bagaimana agar konsisten tadi, makanya perlu kemandirian diri untuk mewakili agar tetap kondisi, tetap belajar dan seterusnya. Oke, berikutnya tadi 4C saya memastikan. C yang pertama apa? Kreativiti.
ketiga Communication. yang keempat Collaboration. kita akan coba nih sekarang ya. Ini kreativitas tadi, intinya kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif yang tidak biasa ya, lalu bisa mewujudkan apa yang Anda pikirkan menjadi kenyataan. Nah, komponen ini kalau hari ini bisa berpikir yang asli, yang unik, yang fleksibel, yang inovatif ya, kemudian bisa menghasilkan berbagai solusi tantangan termasuk produk-produk yang artistik. Ini harusnya dapat menti. Ini kita akan berlatih pagi ini kita mulai sedikit ya. Ini saya tampilkan gambar seperti ini. Oke, apa ide inspirasi yang bisa dikembangkan dari gambar ini? Mereka kita saya tahu ya. Oke, kita akan berlatih. Tadi usahakan yang tidak biasa, yang unik, yang orang nggak pernah duga. Kalian bisa tulis, nggak harus tulis semuanya, judulnya aja atau inspirasinya aja. Oke, bisa satu kalimat atau frase. Berjuang ya. Jadi tidak sponsor dunia akan tempatnya. Kalau seorang yang kreatif, dia mencuri bahagia. Di mana-mana pun bisa menjadi inspirasi. Dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan, dalam kesulitan pun bisa menjadi inspirasi. Nah, kalian yang belum merasa kreatif, berarti bisa kreatif. Oke, sudah. Kalau kertasnya lebar, luas, mungkin dipotong sedikit aja, disimpan untuk sesi berikutnya. Kalian sudah untuk mengumpulkan suara-suara. Kan ngebagi itu aja. Aku masing-masing. Hitam, Pak. Semua beda. Apa dibuat kayak mana? Oh, ini tiga kata. Dari gelas. Yang baca semua ya? Bisa baca semua. Bawahnya itu. Takut ini ngasal tapi. Kan belajar masih. Oh, oke. Apa sih? Ngasal. Cuma tiga kata. Tidak ketahuan. Tiga kata. Mak. Oh, tiga kata bang, Mak. Kata. Mak. Oh ya. Inovasi dari kelas. Iya. Oh, iya. Jangan saja.
Wah, apa? 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 Menjaga suhu. Sapu. Ternyata itu cek suhu. Apa? Cek suhu. Biasanya cek suhu. Cek suhu. Batal. Oke, dari buku yang lain ini saya bacakan ya. Nanti kalian bisa menemukan mana yang menjadi dari ini sangat dari ini juga dari ini tidak dari dan sebagainya. Dan mungkin kita akan berlatih gimana misalnya Anda bisa menjadi kreatif. Yang pertama, gelas penjaga suhu. Ini kalau Yang kedua, gelas penjaga suhu. dijadikan hidroponik. Mana lah? Mobil dua uang. Modif? Dan berikutnya sayap patah. Berikutnya senjata perang. Membuat lilin aromaterapi. Lalu ikan